Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan kita baik, ya sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah, haleluya, haleluya Tuhan, mari kita muji Tuhan. Katakan memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia kasihkan ciptaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan, merasakan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah dengan saudara dan saudari. Hanya yang satu yang kita yang layak sembah, itu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita bawa hati kita, kita datang kepada Tuhan, bawa segenap hati kita sebagai hati hamba.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Sama-sama kita katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersentuh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom kepada semua jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali lagi kita bertemu dalam ibadah pada minggu ini, dan tiba masa kita mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi bersama di dalam ibadah kami pada minggu ini, dan kami terus menyerahkan firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi. Kiranya daripada firman Tuhan ini sekali lagi Tuhan akan berbicara kepada kami, supaya kami mendapat kekuatan baru, dorongan baru, semangat yang baru, serta keteguhan iman yang terus menerus bersandar kepada kekuatan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini kita ingin belajar tentang bagaimana kesatuan di dalam Kristus, dan bagaimana melalui kesatuan tersebut menjadi dasar kepada seluruh pelayanan kita, karena daripada situlah kita belajar mengenai peranan Kristus di dalam semua apa yang kita lakukan, karena dialah yang menyatukan kita. Oke, maksudnya di sini adalah dalam pelayanan kita, kita menyadari bahwa semua pelayanan atau apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan sama ada itu kepada orang, atau tugas-tugas kita yang telah diamanahkan kepada kita. Kita harus lakukan pertama-tama melakukannya dengan kasih, melakukannya dengan kasih, seperti mana yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14, kamu boleh rujuk nanti. Dan juga yang kedua, melakukannya seolah-olah untuk Tuhan,
Ya, itu dalam Kolose pasal 3:23. Jadi mengapa? Karena kita telah menerima ya kasih karunia melalui Yesus Kristus, yang mana telah mempersatukan kita dengan Dia melalui kasih-Nya. Misalnya ini dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10 ya. Dan inilah juga yang menjadi sebab mengapa di dalam pelayanan kita ya, kita tidak dibatasi oleh apapun tembok pemisah, sama ada itu berasaskan kepada warna kulit, bangsa, bahasa, kedudukan sosial, kedudukan ekonomi, atau apa saja yang menjadi tembok pemisah kepada hubungan sesama, terutama di dalam usaha kita menerjemahkan kasih yang telah kita terima di dalam dari Kristus. Maksudnya di sini secara ringkas, kita melakukan semua ini karena Kristus yang telah mempersatukan kita walaupun kita berbeza-beza ya. Dan atas pengetahuan ini, atas kesadaran ini ya, maka kita menjadikan Kristus sebagai asas, sebagai dasar kita di dalam menerjemahkan apa yang telah kita terima ini kepada orang lain dan kepada apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, dalam arti kata yang lain, dalam semuanya itu Yesus adalah memainkan peranan sebagai batu penjuru ya, batu penjuru yang menjadi dasar, menjadi rujukan, menjadi asas di dalam semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, dan juga untuk diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dengan tema ya, sebagai lanjutan daripada apa yang sudah dijelaskan, dengan tema batu penjuru berdasarkan kepada Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22, kita akan coba belajar tentang bagaimana Kristus menyatukan kita dan kenapa menjadikan Dia sebagai dasar kesatuan kita agar tetap kukuh sebagai umat percaya walau siapa dan dimanapun kita berada ya. Nah, bagaimanakah Kristus melakukan ini ya? Bagaimana Dia mempersatukan kita, menyatukan kita? Maksud saya menyatukan di sini bukan hanya bercakap tentang menyatukan kita dengan Kristus ya, tapi juga bagaimana Kristus menyatukan kita dengan semua orang ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah sebabnya mengapa kita melayani semua orang tanpa batasan ya. Bagaimana Kristus menyatukan kita dengan Dia melalui kasih karunia, dan dengan kesatuan ini Dia juga menyatukan kita dengan orang lain, menyatukan kita dengan semua orang ya, supaya di dalam kita melayani kepada semua orang ya. Jadi yang pertama di sini adalah menjadi satu dalam Kristus ya, menjadi satu dalam Kristus. Kenapa ada satu keperluan untuk kita menjadi satu dalam Kristus? Nah, ini kita perlu melihat semula kedudukan kita dahulu ya, berdasarkan kepada konteks Efesus ini ya. Dalam Efesus 2:11 hingga 22 ini Paulus sedang memperkatakan tentang perbezaan-perbezaan di antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, di mana antara kedua bangsa ini ya, mereka ada satu tembok pemisah, dan Kristus telah datang dan telah menyatukan dan telah menjadikan bangsa Yahudi dan orang-orang percaya sebagai satu ya.
Kenapa? Sebab dahulu ya kita perhatikan kedudukan orang-orang bukan Yahudi ini, ya, kedudukan kita dahulu. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia." Ya, jadi ini adalah situasi kita dahulu sebelum kita menjadi satu dalam Kristus, ya, di mana ada pemisah, ada dinding pemisah yang begitu tebal antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, ya, seperti kita. Dan dalam konteks waktu itu adalah orang-orang Yahudi dengan orang-orang daripada Yunani dan sebagainya, ya, di mana orang-orang ini yang bukan non-Yahudi ini tidak dianggap sebagai mereka yang layak menerima apa yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel, ya. Karena apa? Mereka ini tidak bersunat. Mereka ini bukan daripada bangsa yang termasuk di dalam bangsa yang menerima perjanjian, ya. Malah kalau kita tinjau beberapa hal, kita melihat bagaimana benar-benar orang-orang Yahudi ini begitu melihat atau mempunyai satu tembok pemisah yang sangat tebal. Misalnya, ya, orang-orang non-Yahudi yang mereka anggap kafir pada masa itu sampai disebut atau disamakan dengan anjing, ya. Kamu boleh melihat dalam Matius pasal 15 ayat 26, ya. Kemudian juga mereka ini kadang-kadang dianggap sebagai najis, ya, di mana orang-orang Yahudi begitu jijik kepada bangsa ini karena mereka menganggap, ya, orang-orang non-Yahudi ini diciptakan Allah hanya untuk menjadi bahan bakar, ya. Sampai begitu sekali, ya, kejijikan mereka, ya. Dan mereka percaya bahwa Allah hanya mengasihi, mencintai Israel, ya, sebagai bangsa yang diciptakannya. Mereka juga tidak diperbolehkan membantu, ya. Contohnya seorang ibu non-Yahudi yang akan melahirkan, mereka tidak boleh dibantu karena khawatir itu akan menyebabkan yang membantu itu masuk ke dalam dunia orang-orang mereka, orang-orang non-Yahudi ini, ya. Kalau seorang Yahudi misalnya berkawin dengan seorang non-Yahudi atau kafir, maka satu upacara, ya, penguburan, karena hubungan yang sedemikian dianggap sama seperti kematian, ya. Jadi sampai begitu, ya, mereka melihat orang-orang non-Yahudi ini. Malah di dalam rumah ibadah sekalipun di Bait Allah, ya, apabila waktu itu sudah ada orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus dan tiba waktu mereka mau pergi ke Bait Allah untuk beribadah, apa yang mereka lakukan, ya? Mereka memisahkan, ada satu tembok yang memisahkan antara tempat ibadah orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi, ya. Malah tembok itu sendiri tingginya lebih kurang 3 hasta atau kalau dalam sentimeter dalam 135 cm. Dan di situ ditulis pelanggar akan dihukum mati. Maksudnya siapa-siapa yang melintasi tembok itu akan dihukum mati. Dan kalau kita mau melihat lebih lagi kedahsyatan tentang perbezaan ini, kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul dalam bab 21 ayat 27 sampai 31, bagaimana di situ orang-orang
Yahudi ini benar-benar tidak mau, ya, walaupun mereka orang-orang ini datang karena mereka percaya pada Kristus, tapi bagi orang Yahudi itu bukanlah satu satu bentuk kebenaran untuk mereka memasuki bercampur dengan mereka. Sampai begitu sekali kedudukan orang-orang non-Yahudi, yaitu kita pada waktu itu. Dan mereka juga disebut sebagai orang-orang tanpa Kristus. Jadi samalah mereka ini tiada pengharapan tanpa Allah, ya. Dan mereka ini juga sebagai yang jauh, ya. Sedangkan orang-orang Yahudi disebut dekat, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi di sini kita melihat bagaimana situasi kedudukan atau orang-orang bukan Yahudi pada waktu itu. Tetapi selepas kita menjadi satu dengan Kristus, apa yang terjadi selepas itu? Dalam Efesus pasal 2, 13-14, kedudukan kita sekarang adalah seperti ini. Tapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan timbuk pemisah, yaitu perseteruan. Ya, jadi jelas sekali di sini bagaimana poin yang pertama ini adalah kita mau belajar tentang bagaimana Kristus telah mempersatukan kita, ya, mempersatukan kita dan telah meruntuhkan timbuk-timbuk pemisah yang wujud sekian lama karena pada waktu sebelum kita menerima kasih karunia yang dilakukan oleh Kristus, orang-orang Yahudi hidup berdasarkan kepada hukum-hukum Taurat, di mana aspek keyahudian itu sangat tebal, dan mereka telah melihat ini, memegang ini, percaya ini sebagai sesuatu yang benar untuk sekian lama. Walaupun akhirnya mungkin di peringkat awal ketika Musa menurunkan atau memberikan hukum Taurat ini, sebenarnya tujuannya baik. Tapi dengan perjalanan waktu, akhirnya terutama di zaman Yesus, hukum Taurat ini telah menjadi satu, bukannya membimbing orang-orang Yahudi kepada kebenaran, tapi justru membimbing mereka kepada kehidupan yang semakin keduniawian, ya. Dan ini yang membuatkan berlaku pahaman tentang pemisahan dan sebagainya, sehinggalah Kristus datang dan mempersatukan kita semula, pertama dengan Kristus dan kedua dengan orang-orang yang lain, termasuk kepada orang-orang Yahudi. Nah, tadi kita telah melihat bagaimana Kristus mempersatukan kita, ya. Tapi persoalannya adalah bagaimanakah Yesus telah mengubah kedudukan ini daripada kedudukan kita yang sebelumnya dengan kedudukan kita yang sekarang, sehingga kita sekarang bersatu dengan Kristus. Ini dia lakukan dengan menjadikan kita sebagai satu manusia baru. Tapi sekali lagi persoalan seterusnya, bagaimanakah Kristus menjadikan kita sebagai satu manusia yang baru atau menjadikan kita manusia yang baru? Nah, yang pertama adalah melalui kematiannya kita didamaikan. Dalam Efesus pasal 2, 15 hingga 16 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi inilah yang saya katakan awal-awal tadi, kasih karunia tersebut, yaitu kematiannya. Melalui kematiannya kita telah didamaikan, bukan saja kepada Allah, tapi kepada semua orang, ya. Kalau dulu
orang-orang Yahudi sebagai contoh berpegang kepada hukum Taurat yang telah akhirnya membatasi pemikiran mereka bahwa mereka adalah satu-satunya bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa lain tidak. Tetapi kita melihat di sini melalui kematian Kristus, kita didamaikan dengan cara apa? Dengan cara membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Dan kemudian dengan pembatalan ini sekarang Dia menciptakan kita, Kristus menciptakan kita menjadi satu manusia yang baru. Maksudnya di hadapan Tuhan sekarang tiada lagi orang Yahudi, tiada lagi orang bukan Yahudi. Kita semua sekarang adalah satu di dalam Tuhan. Satu seperti mana yang dikatakan dalam ayat 16, satu tubuh dengan Allah oleh salib dan telah melenyapkan perseteruan ini, ya. Jadi perseteruan ini sudah pastilah pertama-tama merujuk kepada perseteruan, pertentangan antara orang-orang bukan Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kematian Kristus ini sebagai manusia kemudian disalibkan adalah menyebabkan, ya, seperti yang saya katakan, batalnya hukum Taurat. Dan kemudian dengan pembatalan ini, ya, yang mana ini sebenarnya merujuk kepada hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah atau kebaktian seperti kurban, bakaran, sunat, makanan najis dan sebagainya, atau juga yang bersifat moral seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan moral dan 10 hukum Taurat, ya. Ini telah sekarang diperbaharui oleh Tuhan, dan juga dengan kematiannya ini Dia telah merubuhkan tembok pemisah antara orang-orang bukan Yahudi dengan orang-orang Yahudi. Dan dengan rubuhnya ini, maka sekarang kita dengan mereka adalah sama di hadapan Tuhan, karena sekarang kita satu di dalam Tuhan. Dan inilah yang dipanggil sebagai manusia baru, ya, ciptaan baru. Jadi dalam pengertian ini sekarang kita dilihat sebagai semua orang Kristen sebagai satu di dalam Tuhan, ya. Dan juga, ya, dan juga kalau kita perhatikan melalui kematian ini juga kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kalau sebelumnya, kalau kita perhatikan, orang-orang Yahudi dihalang untuk bersatu masuk bersama dengan orang-orang Yahudi, ya. Tapi sekarang melalui bagaimana kematiannya menjadikan kita ciptaan yang baru ini, sekarang kita bukan setakat masuk, ya, dalam istilah bangunan itu kepada bercampur dengan orang Yahudi, tapi sekarang sampai kepada Bapa, ya. Sekarang kita tidak perlu lagi keistimewaan seperti mana yang dinikmati oleh orang Yahudi pada waktu masa lalu, ya, sehingga mereka harus dipisahkan dengan tembok-tembok yang tebal. Karena sekarang apa yang paling penting adalah mereka bersekutu langsung kepada Tuhan, dan jalan itu sudah ada kepada Tuhan, tidak ada lagi tembok-tembok. Seperti mana yang dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 17 hingga 18, di mana dikatakan di situ, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi jelas sekali di sini bahwa kematiannya ini telah memberikan kita satu perdamaian, ya, perdamaian dengan Tuhan dan perdamaian dengan sesama. Itulah sebabnya mengapa, ya, seperti yang saya sudah katakan dalam pendahuluan tadi, ketika kita melayani, kita harus melayani semua orang, karena kita sekarang adalah satu di dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan baru
yang telah dipersatukan oleh Tuhan, dan karena itu kita harus terjemahkan itu dengan melayani semua orang tanpa batasan, tanpa faktor-faktor tertentu yang menjadi penentu kepada komitmen kita di dalam hal pelayanan. Karena Kristus telah mempersatukan kita, karena Kristus telah memperdamaikan kita, karena Kristus telah menjadi kekuatan kita di dalam pelayanan ini dan di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, perkara yang ketiga adalah sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Ya, kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan apa yang dimaksudkan dengan menjadi anggota keluarga ini adalah sekarang melalui penyatuan yang telah dilakukan oleh Kristus, maka tidak kira apapun bangsa kita, non Yahudika, bukan Yahudika, dan dalam konteks kita di sini karena tidak ada orang-orang Yahudi kita di sini, orang dusunkah, kadazankah, ibankah, apa saja, selama kita percaya kepada kepercayaan yang sama, kita adalah anggota keluarga Allah. Dan untuk ini, dasar kita adalah Kristus. Jadi maksudnya di sini adalah kita menjadi keluarga berdasarkan Kristus, Kita menjadi keluarga berdasarkan Kristus. Dalam Efesus pasal 2 19 hingga 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, walaupun di dalam poin yang pertama dan kedua tadi kita jarang menyebut tentang tema kita, yaitu batu penjuru, tetapi kenapa saya memilih tema ini sebagai tema kita, yaitu batu penjuru? Walaupun ramai orang melihat petikan ini sebagai kesatuan, one in Christ, maksudnya kesatuan di dalam Kristus. Tapi saya melihat di mana karena ini bercakap tentang kesatuan, seluruh petikan ini dalam bab 1 dalam ayat 11 sampai 22 ini dia bercakap tentang kesatuan. Tetapi saya mau pergi lebih dalam. Apakah yang memperkukuhkan kesatuan ini? Apakah yang mendasari kesatuan ini? Nah, di dalam ayat 19 hingga 20 ini dikatakan di situ bahwa Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru ini adalah seperti fondasi atau dasar sebuah bangunan. Kalau dulu, kalaulah kita boleh lihat orang Yahudi ini seperti batu, bata ini. Kita bata ini, yang lain bata itu. Masing-masing ada tempatnya sendiri, Mana boleh membina, apalagi menyusun satu bangunan kalau dia punya bata di sana sini, Tapi dengan Kristus menyatukan kita, sekarang kita masing-masing disusun rapi, seperti dikatakan di situ kita seperti satu susunan rapi, bata-bata yang membentuk bangunan. Tidak kira sekarang kita bangsa apa, tidak kira sekarang kita dari mana, Sekarang kita membangun sebagai satu keluarga, dan ini diterjemahkan dengan pelayanan bersama, pelayanan sesama, Tapi di dasar daripada semua susunan-susunan ini ada Kristus di dasarnya yang menjadi panduan kita. Bagaimana dengan menjadikan dasar rasul-rasul di sini dan para nabi di sini yang dikatakan dalam 20 ini bukanlah semata-mata merujuk kepada orang, tetapi berdasarkan kepada pengajaran-pengajaran, yang telah
mereka telah tinggalkan di seluruh Alkitab daripada Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, ini yang menjadi dasar. Dan Kristus sebagai batu penjuru di sini adalah semua pengajaran ini adalah berdasarkan kepada firman Allah, yaitu Kristus sendiri. Ya, jadi dalam arti kata yang lain, ya, seluruh kesatuan ini, ya, bercakap tentang pekerjaan Kristus, bercakap tentang Kristus sebagai batu dasar, karena tanpa Kristus, ya, seluruh kesatuan ini tidak akan berdiri kokoh. Seluruh penyatuan ini tidak akan bertahan lama kalau tidak ada Kristus di dalamnya, kalau tidak ada Kristus yang menjadi dasarnya. Dan karena itulah mengapa kita belajar, mengapa dan apa perlunya menjadikan Kristus sebagai batu penjuru di dalam kesatuan ini, yaitu kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan sesama, dan dalam mendasari seluruh pekerjaan dan pelayanan kita kepada orang lain, kepada sesama, dan kepada apa saja yang telah diamanahkan kepada kita. Ya, jadi itu adalah perkara yang pertama. Apabila kita telah menjadi keluarga Allah, ya, maka dasar yang memperkukuhkan kekeluargaan itu, bangunan keluarga itu adalah Kristus. Dan sementara menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah, kita perlu menjalani satu kehidupan yang mana menjadikan kita sebagai keluarga tempat kediaman Allah. Ya, maksudnya sesuai dengan dasar kita sebagai Kristus, maka sudah pastilah keluarga kita itu keluarga seiman, maksud saya, ya, bukanlah keluarga di sini merujuk pada saya dan anak-anak saya, karena itu juga sebahagian, tapi salah satu, karena keluarga yang saya maksud di sini adalah keluarga besar umat percaya dari seluruh bangsa, dari seluruh negara di dunia ini, ya. Mereka atau kita harus menjadi keluarga tempat kediaman Allah, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 21 hingga 22 dikatakan, di dalam tubuh dia tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi perhatikan di sini bagaimana peranan Kristus sebagai batu penjuru di dalam memperkukuhkan kesatuan penyatuan yang telah Kristus lakukan ini kepada kita. Ya, karena ini juga akan menepati tujuan daripada kesatuan ini. Ini juga akan menepati kehendak hati Tuhan di dalam menjadikan kesatuan ini sebagai satu perkara yang menjadi hasil daripada kematiannya, yaitu supaya kita bukan saja menjadi satu keluarga besar, ya, bangunan yang tersusun rapi sebagai satu keluarga di dalam Allah, tetapi juga menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh setiap orang percaya. Kalau kita perhatikan, ya, dalam ayat-ayat sebelum ini, ya, contohnya dalam 1 Korintus pasal 3:16, 1 Korintus 6:19 dikatakan setiap orang Kristen disebut sebagai bait Allah. Tetapi sekarang dalam Efesus 2, 21-22 ini dikatakan seluruh orang Kristen digambarkan sebagai bait Allah. Jadi maksudnya setiap orang Kristen adalah setiap batu yang menyusun bait Allah tersebut, ya. Di dalam bangunan Allah yang dibangun itu, setiap orang Kristen adalah batu-batu yang telah disusun rapi, ya, sebagai lambang atau sebagai tanda pembangunan bait Allah rohani itu, di mana Allah tinggal di dalamnya, adalah dibina berdasarkan pada susunan rapi orang-orang percaya, tidak kira apapun bangsa mereka, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ini penting karena
dalam konteks Efesus ini, ya, ketebalan, ya, pemikiran orang-orang Yahudi pada masa itu masih sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum Taurat, ya. Ada banyak binting pemisah pada masa itu, perbedaan bangsa, ya, perbedaan status juga. Kita seringkali melihat dalam Injil bagaimana orang kaya, orang miskin itu selalu mempunyai satu perspektif, khususnya di kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, ya. Perbedaan kedudukan majikan dengan para pelayan atau para pekerja, ya. Dan kalau hari ini kadang-kadang perbedaan aliran pun jadi masalah, atau perbedaan usia, ya, anak-anak, muda-mudi belia dengan yang dewasa, atau perbedaan gender, ya, lelaki, perempuan, ya. Ini yang akan selalu menjadi tembok pemisah, ya. Tapi kita harus ingat sekarang, karena Tuhan telah mempersatukan kita, maka kita harus percaya bahwa di dalam memelihara keutuhan bangunan bait Allah yang didirikan berdasarkan kepada kesatuan orang-orang percaya ini, ya, kita perlu melihat bahwa kita adalah sama. Dan dalam mempertahankan ini, kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar bangunan kita, atau selalu disebut sebagai batu penjuru. Nah, sebagai kesimpulan, ya, saya mengambil dalam 1 Korintus pasal 12-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak atau hari ini hambalah maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi maksudnya di sini adalah sekarang kita satu di dalam Tuhan. Jadi kembali seperti yang saya nyatakan dalam pendahuluan tadi. Sekarang sama ada kita melayani atau melakukan tugas-tugas kita, kita harus melakukannya dengan kasih. Dan ini adalah merujuk kepada siapapun dan dimanapun kita melakukannya. Karena apa? Kita adalah orang yang telah dipersatukan di dalam Tuhan. Dan kalau kita mengatakan bahwa semua yang kita lakukan ini, pelayanan pekerjaan ini, dan semua orang yang kita layani ini, ya, kita lakukan berdasarkan kepada Kristus, maka saya percaya susunan kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan, ya, yang membina bait Allah akan terus kukuh, karena Kristus tetap menjadi dasar atau batu penjuru di dalam semua yang kita lakukan. Tanpa Kristus sebagai batu penjuru, tidak ada kesatuan yang akan dapat bertahan. Tidak ada pekerjaan yang tidak akan akhirnya dibatasi oleh tembok-tembok. Tidak ada pelayanan yang akhirnya dilakukan dengan kasih atau seolah-olah untuk Tuhan. Tapi dengan Kristus sebagai dasar atau batu penjuru, maka kita boleh menyatukan semua ini di dalam Tuhan. Karena kita lakukan ini adalah berdasarkan kepada bagaimana Tuhan telah mengubah kita sebagai manusia yang baru, sehingga kita menerjemahkan semua ini di dalam keinginan untuk melakukan, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi semoga dalam kehidupan kita seharian pun jadikan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, kita ada tugas berbeza, pelayanan berbeza, peranan yang berbeza, baik dalam pelayanan gereja, pekerjaan maupun di dalam keluarga. Jadikan Kristus sebagai batu penjuru
terutama di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam imanmu, dan dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Karena hanya dengan ini, keutuhan, kesatuan yang telah diberikan oleh Kristus ini akan tetap bertahan sampai akhirnya. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami. Walaupun selama ini kami terpecah-pecah, baik sebagai satu community di dunia ini, maupun sebagai satu kumpulan pelayanan sama ada di dalam gereja, atau sebagai satu pasukan di dalam pekerjaan seharian kami, apalagi sebagai satu keluarga. Tapi bersyukur karena dengan Engkau sebagai dasar kesatuan kami, dengan Engkau sebagai dasar di dalam motif setiap pekerjaan pelayanan kami, maka kami percaya semua yang kami lakukan ini akan dapat memuliakan Tuhan, akan dapat mencapai apa yang Tuhan ingin kami lakukan lewat daripada kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan ini kepada kami semua. Semoga daripada hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan akan tetap menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami setiap masa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya
yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan liman perjamuan bagi anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kekuatan hidup kami Tuhan Yesus. Oh, kalau sumber kemenangan kami. Terpujilah namamu. Haleluya.
kita memuji Tuhan, haleluya.